kami yang di surga, kembali malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau bersyukur untuk selalu menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memelihara hidup kami dengan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami dan merenungkannya, agar kami lalu menjadi orang-orang yang setia di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Karena kami akan tetap berjalan di dalam Engkau ya Tuhan, sebagai terang yang sejati di dalam hidup kami. Karena melalui firman-Mu kami dapat mengenal Injil yang sejati, menyebarkan Injil kepada semua orang yang ingin mengenal Engkau secara pribadi, dan juga menyelamatkan banyak jiwa dengan pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu setia di dalam firman-Mu untuk selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita malam hari ini. Kiranya Kau tutup bungkus kami dengan firman-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami serahkan sepenuhnya malam hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-43. Dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-19a dengan perikop Saulus bertobat yang berbunyi demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu buka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan yang melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan membangkang tangannya ke atas supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi.
Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-31 dengan perikop baru. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara yang berbunyi demikian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus, yang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tuh kan saudara, siapapun bisa dipilih Tuhan, termasuk pembunuh kan, seorang pelaku kejahatan. Kalau Tuhan berkenan untuk memanggil dia untuk menjadi alatnya kan, bagi penentang-penentang Kristus kan, karena lebih diperlukan orang yang bertobat saudara daripada penghujat sebenarnya ya. Karena orang-orang pembunuh, kriminal itu kan sukanya membunuh, tapi kalau orang yang menghujat itu lebih parah. Karena menghujat itu membunuh secara karakter saudara, berbeda dengan orang yang membunuh secara langsung karena membenci orang-orang percaya Kristus. Tetapi orang-orang penghujat ini di mana-mana itu sudah nggak percaya, menghujat lagi, bahkan membuat suatu supaya kita menjauh dari Kristus gitu loh, supaya kita nggak diselamatkan, supaya kita itu jauh dari Tuhan Yesus. Jangan pernah saudara ikut mereka, karena bagaimanapun kita yang percaya ini nggak akan pernah goyah iman kita, sekalipun kita dibunuh misalnya, dianiaya, karena kita punya Tuhan yang benar-benar datang dari surga, bukan hanya berdasarkan perkataan orang-orang tertentu atau kita sendiri sudah membuktikan siapa dia sesungguhnya. Makanya kita harus membaca Alkitab mulai dari awal hingga akhir. Kita harus mengerti, karena dengan sendirinya kita diberi hikmat untuk mengerti kitab suci yang dari Roh Tuhan sendiri untuk membangkitkan kepercayaan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Oke. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida.
Situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskalah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan bersedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan, mujizat itu terjadi pada orang-orang yang baik, yang kemudian Tuhan memakai rasul-rasul untuk melawat mereka dan membangkitkan mereka dari antara orang mati. Karena Tuhan sudah memberikan janji kepada para rasul atau murid-murid pilihannya, atau orang-orang pilihan zaman sekarang, ada yang punya karunia untuk membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang-orang sakit. Karena setiap orang diberinya kuasa supaya orang dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang dalam namanya semua orang akan dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Puji Tuhan, amin. Tetaplah percaya dan jangan goyah oleh orang-orang yang hanya ingin menjauhkan kita dari kasih Kristus. Amin. Semoga firman Tuhan malam hari ini akan selalu menguatkan kita bahwa Yesus Kristus akan selalu menyertai kita melalui mujizat-mujizat, melalui penginjilan, melalui berbagai cara Tuhan menolong kita. Carilah Tuhan yang benar-benar mengasihi, menolong, dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kiranya firman malam hari ini dapat menjadi kekuatan kita, dan kita selalu diberkati dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu, agar kami anak-anak-Mu selalu setia di dalam firman-Mu, untuk dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu, mengerti dan memahami akan kuasa-Mu. Bahkan semakin mendekatkan kami lebih erat kepadamu, karena Engkau berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di surga. Biarlah kami selalu bersyukur dan bersuka cita boleh memiliki hari, boleh memiliki hati yang mengerti akan firman-Mu, dan berikan waktu kami hanya kepada Tuhan yang menciptakan kami. Patutlah Engkau kami puji, layaklah kami tinggikan Engkau sebagai penguasa hidup kami selamanya, karena Engkau adalah kekuatan dan mazmur kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Dan teruslah Roh Kudus-Mu tetap memberkati kami, menjaga, memelihara kami. Dan sampai malam hari ini kami boleh bersyukur kembali, kami menyerahkan sepenuhnya tubuh kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, jiwa kami, roh kami. Kiranya Engkau menjaga kami dalam tidur kami, supaya kami dapat beristirahat dan tenang melalui malaikat-malaikat-Mu. Kau kirimkan untuk menjaga, memelihara kami Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa kami, hidup kami, dan kedamaian yang sejati yang tak kami bisa dapatkan dari apapun di dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita yang setia dalam Kristus Yesus, dan kita setia di dalam iman dan harapan kita kepadanya sampai Maranatha. God bless you all. Immanuel, selamat malam. Tuhan Yesus menjaga, memelihara kita malam hari ini hingga kita boleh beristirahat dan tenang
Jangan lupa subscribe.